Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bi fid darain bi ulumi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifham ta'jibin ay ijab. Surat Al-Fil Makkiyah. Suratul Fil Makkiyah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifhamu ta'jibin ay ijab. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa huwa mahmud wa ashabu abrahatu malikul yaman wa jayshuhu bana bi sun'a kanisatan li yusarrifa ilaiha al-hujjaju an makkah fa ahdatha rajulun min kinanata fiha wa lattaha qiblataha bil azrati ihtikaran biha fa halafa abratu liyuhaddiman al-ka'bata faja'a makkah bijayshi ala afyalin muqaddimuhu mahmudun fahina tawajjahu lihadmil ka'bati arsalallahu alaihi ma qasaw fi qawlihi alam yaj'al ay ja'ala kaidahum fi hadmil ka'bati fi tadlil khasarin wa halakin wa arsala alaihim tayran ababil jama'at kila la wahida lahu ka asatir wa kila wahidu abulun aw ibawal amasin nawar kata aw abal aw abil ka ajulun wa miftahun wa sikin tarmim bihijaratin min sijil tinin matbukh faj'alahum ka asfin ma'kul kawaraki zar'in agalathu dawab wa dasathu wa afnathu ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahid bihajarihi maktubin alaihi ismuh wa huwa akbar minal adasa wa asghar minal khimsah yukhrikul bidata war rajila wal fil wa yasilul ard wa kana hadha ama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Surat Al-Fil. Surat ini Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifham ta'jib wa tagrir. Pertanyaan untuk satu hal yang mengagumkan dan juga tagrir, mengiyakan. Ai ugiru bi annaka alimta qisatal fil. Aku menyatakan bahwa kamu sudah mengetahui tentang kisah daripada kejadian gajah, penyerangan gajah gitu. Tara di sini ru'yah ilmiah, bukan ru'yah basariyah. Khitabnya kepada Nabi. Karena Nabi tidak menangi kejadian itu. Alam tara, alam ta'lam begitu. Ru'yah ilmiah secara pengetahuan bukan secara pandangan langsung. Karena Nabi tidak melihat, enggak menangi itu kejadian penyerangan ashabul fil tadi itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana yang telah melakukan rabbuka Tuhan kamu bi ashabil fil terhadap ashabil fil, pasukan-pasukan gajah gitu. Gajah di sini ada ulama menyatakan 12 gajah, ada 18, ada yang menyatakan 1000 gajah. Tapi yang utamanya gajah yang paling gede, paling besar yang disebut Mahmud. Diberi nama Mahmud. Mahmud, ini
Yang dimaksud fil sini adalah Mahmud wa ashabuh, dan yang memiliki ini al-fil, yang menguasai fil yaitu Raja Abroha. Abroha, Malikul Yaman, raja di negeri Yaman. Wa Jaisyuh, dan juga bala tentaranya Abraha. Bana bison'a, Raja Abraha ini membangun ada di Son'a kanisatan, satu gereja yang sangat megah. Malah diceritakan dari Rukham Balqis, diambil daripada marmer-marmernya Balqis, kerajaan Balqis waktu itu. Dekat dengan situ dibangun satu bangunan sangat megah gereja, sangat tinggi sampai dikatakan kalau seandainya orang yang melihat bangunan gereja itu tingginya dari itu sampai menjulang itu pasti akan jatuh kopiahnya. Saking danga itu sampai luar biasa. Malah dipelipiti di atasnya itu emas dan perak. Alhasil dia bangun gereja yang luar biasa. Liyusrif ilaihal hujjaj an Makkah, untuk memalingkan ke gereja dari itu orang-orang yang haji dari kota Makkah. Jadi ini ceritanya Abraha hasud. Kenapa orang-orang itu berangkat ke Mekah, ke Ka'bah itu? Tidak ke Yaman. Akhirnya dia itu Nasrani. Dia ikut kerajaan Habasyah. Ikut kerajaan Habasyah. Datuknya Najasyi waktu itu. Datuknya Najasyi. Namanya Ashamah. Ashamah. Akhirnya dia bangun itu. Dan tentunya dengan memperbudak kaum Arab saat itu. Dan benar, dari beberapa penjuru orang-orang Nasoro datang ke sana. Bahkan orang-orang Arab juga mampir ke sana. Karena maklum saat itu tidak ada iman masih mereka. Akhirnya fa'ahdatha rajulun min Kinanah. Maka berbuat seseorang dari Kinanah, yaitu Malik bin Kinanah. Malik bin Kinanah. Dia ikut ada di gereja situ. Sampai malam ditutup gereja, masih ada di situ singitan. Walattaqa giblataha bil adarah. Ternyata dia bawa kotoran-kotoran. Kiblat mereka, patung-patung mereka dikasih kotoran-kotoran sama Malik bin Kinanah ini. Ihtigaran, karena meremehkan dan menghinakan biha terhadap itu gereja. Bangun, padang nggak bebasin semuanya. Kotor semuanya. Sampai akhirnya tercium oleh Abraha. Ini dari orang Arab. Fahalafah, bersumpah itu Abraha, la yuhaddimannal Ka'bah, bakal akan menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Akhirnya si Abraha ini mengirim surat kepada Ashamah tadi itu
untuk mempersiapkan gajah-gajah, pasukan-pasukan gajah. Berangkat dengan gajah, ada yang menyatakan 12, ada yang 18, ada 1000 di situ. Dan pesanannya juga membawa Mahmud tadi itu, gajah yang paling gede. Berangkat dengan membawa 60.000 pasukan. Hah? Dengan membawa 60.000 pasukan. Ini Abraha ini namanya sendiri sebetulnya Ashram. Ashram itu orang yang pecah anggota badannya, karena dulu bapaknya pernah marah, disebet sama gelati gitu, sampai hidungnya ini jadi 2, kemudian ada pelipisnya juga kena, ada bekas sebetan tadi itu, lalu disebut ashram. Akhirnya berangkat. Orang-orang Arab lagi kebingungan, waduh gimana ini caranya. Di negeri Yaman sendiri udah mulai dihadang dengan seorang raja di negeri Yaman dari Arab yang disebut Dzunafar. Tapi karena kalah kuat, kalah dia. Akhirnya Dzunafar menjadi tawanan. Dzunafar menjadi tawanan. Dia meminta untuk dimaafkan, percuma dibunuh anak. Dan ini Abraha ini orangnya bijaksana sebenarnya. Cuma hasud aja dia. Dilepas. Dengan perjanjian tidak mengganggu lagi, tidak menyerang lagi. Sampai ada di Khaz'am, dihadang juga dengan dipimpin oleh Nufail bin Habib. Kalah juga. Akhirnya Nufail menyatakan, nggak usah membunuh anak lah, Abraha, kata dia. Enti kan nggak tahu jalan untuk menuju ke sana. Enti mau nggak memaafkan aku, tak barengi, kata dia. Kata Nufail bin Habib tadi. Oh iya, boleh. Sampai negeri Taif, ternyata di situ ada seorang bernama Mas'ud bin Mughith. Mas'ud bin Mughith tidak membela sama sekali, malah menyatakan, nahnu abiduk, laisa indana khilaf lak. Kami akan siap menjadi hamba-hambamu, kami tidak akan menentang kamu. Dan malah di situ inti akan bisa Anda bawakan satu budak yang nantinya akan menunjukkan sampai ke Ka'bah. Namanya Abu Rughal. Ternyata Abu Rughal sampai ada di Muhammadiyah atau Mirmas di sini meninggal dunia, dan sampai sekarang kuburannya itu selalu dilempari batu itu. Abu Rughal itu. Kemudian dari apa ini, Muhammadiyah atau Mirmas ini. Di daerah itu Abraham mengutus seseorang dari Habasyah yang bernama Aswad bin Mas'ud. Pemimpin pasukan kuda ini. Kamu serang duluan di kota Mekah itu. Rampas semua kekayaan mereka. Jadi sebelum diserang oleh pasukan begitu besar, suruh nyerang dulu. Rampas kekayaan mereka. Berangkat. Di antara yang dirampas adalah 200 unta milik
Datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Dirampas. Kemudian Abraha setelah mereka sudah dirampas kekayaannya, mengutus seseorang yang bernama Hinata al-Umairi. Hah? Himyar, Umairi. Umairi, ya, nah. Himyari. Ternyata dari Habasyah ini. Disuruh ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Tanya siapa ya? Orang yang paling dimuliakan di sana siapa? Aku ingin ketemu. Bawa sini. Dan kasih tahu, bukan untuk dipanggil, kasih tahu dia, aku datang ke sini bukan untuk perang, kata Abraha, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau aku dicegah, terjadi perang nanti dengan aku. Inni lam ati li qital, innama jitu li uhaddim hadzal bait. Aku datang bukan untuk merangi, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Masuk, menemui Abu Abdul Muttalib. Disampaikan, Abraham menyatakan bukan untuk perang dengan Anda. Minggir aja lah, kasih jalan. Ka'bah mau dihancurkan. Abdul Muttalib menjawab, ma lahu indana qital wala lana yad an nadfa'ahu amma ja'alahu. Dia tidak mungkin akan berang dengan kita. Kita bukan musuhnya kok. Dan kita tidak punya kekuatan juga untuk mencegah. Fa inna hadza baitullah al-haram wa baitu Ibrahim khalilih. Fa in yamna'hu fa huwa baituhu wa haramuhu. Wa in yahul bainahu wa baina dzalik fa wallahi ma lana bidaf'ihi quwwah. Ini bangunan milik Allah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau Allah yang mencegah, ya memang itu haknya. Kalau memang tidak, kami nggak punya kekuatan untuk melawan. Udah. Pulang. Dan Abdul Muttalib mengikuti dari belakang. Sampai ada di tempatnya Abraha, kumpulnya pasukannya. Tadi kan yang ditawan diantaranya yaitu siapa? Dunafar ya. Dunafar ini tahu dengan Abdul Muttalib. Dunafar, ente bisa enggak menghadapkan aku kepada Abraha? Kata Abdul Muttalib. Wah, kalau aku sendiri enggak mungkin. Aku ini sekarang ini jadi tawanan. Bisa mati pagi, bisa nanti sore mati. Anda ini tawanan di sini. Enggak mungkin kalau aku. Tapi aku kenal dengan yang memelihara gajah ini, orang dekat raja. Namanya Anis atau Unes. Dia yang ngurus gajah-gajah ini. Aku kenal baik sama dia. Coba ya lewat dia. Supaya kamu dikasih peluang untuk ketemu. Akhirnya si Anis ini menghadap kepada Abraha tadi itu. Syuf, ini ada yang mau ketemu dengan Anda. Namanya Abdul Muttalib. Beliau adalah pemimpin Arab, orang yang sangat baik, orang yang sangat menghormati tamu, membantu fuqara wal masakin, walhasil baguslah. Kata Abraha, suruh masuk. Dan Abdul Muttalib saat itu memang gagah gitu.
tegap, gagah, ganteng itu. Melihat Abdul Muthalib begitu, sungkan ini Abraha. Yang asalnya duduk di atas singgasananya begitu, mau suruh naik ke atas, nanti kelihatan rakyatnya atau orang-orang bawahnya ngelihat begitu jatuh martabatnya, mau nyuruh ada di bawah, dia sungkan gak enak, akhirnya Abraha turun, dijak duduk di bawah bersama sama Abraha. Didudukkan ada di sampingnya. Sampai sudah duduk ada di bawah, Abraha manggil penterjemah. Tanya sama dia, apa perlunya? Datang kemari, apa perlunya? Kata si Abdul Muthalib, sampaikan sama Abraha, 200 untaku suruh ngembalikan. Abraham jawab, sebetulnya aku kagum dengan dia tadi. Tapi sekarang anak nggak kagum lagi kan dengan dia, sampaikan. Anak pikir dia tadi itu akan membela Ka'bah, bukankah itu adalah agamanya dia? Dan agama nenek moyangnya yang dimuliakan oleh dia dan juga nenek moyangnya. Yang diomongkan onta 200. Kenapa tak ngomongkan Ka'bahnya? Sampaikan sama Abdul Muthalib, sampaikan sama Abraha. Ana rabbu hadhil ibil wa li hadzal bait rabbun sayamna'uhum minka. Aku adalah pemilik onta. Maka aku tugasnya memelihara onta. Tapi rumah ini punya pemiliknya. Dia yang akan menjaga rumah ini daripada musuh-musuhnya. Sampaikan. Disampaikan. Oh gitu. Iya dah, kita lihat aja nanti. Ini 200 unta kembalikan. Udah, setelah keluar dari situ, kembali Abdul Muthalib menghadap orang-orang Quraisy. Udah, kamu sekarang lari aja ke daerah-daerah, ke lembah yang lainnya atau ke atas gunung. Jangan kamu menghadapi ini. Jangan kamu menghadapi. Enggak mungkin dengan kekuatan kamu bisa mengalahkan. Secara jumlah aja udah kalah, apalagi dengan pasukan-pasukan yang begitu. Berangkatlah Abraha dari Muqammis atau Mengmas tadi itu untuk masuk ke Mekah. Berangkat malah ada dikatakan di situ sampai ada di Arafah atau sampai ada di Wadi Muhassir begitu. Enggak, si Mahmud ini udah dipersiapkan untuk berangkat. Aneh. Nah, Nufel tadi itu, Nufel. Dari daerah Khutham, Nufel bin siapa itu? Bin Habib tadi itu. Nufel bin Habib, dia mendekat kepada Mahmud. Dia omong ini, si Mahmud ini, dibisiki. Ubruk Mahmudan, warji' rasyidan, fa innaka bi baladillahil haram. Mahmud, jangan mau berdiri. Kalau kepingin selamat, inti kembali aja ke daerahnya inti. Jangan masuk ke baladillahil haram. Hancur loh kamu. Bisi ngono tok. Subhanallah, ini Mahmud enggak mau berdiri. Tidak mau berdiri. Sampai dilukai, sampai dengan cara macam-macam tidak berdiri. Ketika si Mahmud dihadapkan ke daerah lain, berdiri lari. Ke arah Mekah, duduk lagi. Udah putus asa dah. Nggak usah Mahmud-Mahmudan dah.
dengan pasukan gajah yang lainnya berangkat. Sampai ada di Arafah, atau ada yang menyatakan sampai ada di Wadi Muhassir, Allah kirimkan satu burung, beberapa burung jamaat, burung-burung ya, membawa 3 batu kecil, lebih kecil dari kedelai, lebih besar daripada daripada adas, kecil. Satu digenggam dengan kakinya yang kanan, satu digenggam dengan kaki yang kiri, yang satu dibawa ada di paruhnya, digigit. Ada menyatakan itu bukan seperti burung biasa, burung wajahnya wajah binatang buas, nggak tahu burung apa itu. Ada lagi menyatakan seperti burung layang-layang, burung apa itu? Burung walet itu ya. Nah, seperti itu, seperti mirip itu. Maka burung-burung tadi itu dengan membawa batu tadi itu melemparkan batu tadi itu kepada mereka. Itu batu kecil ya. Tapi batu itu kalau dilempar pakai pakaian besi ya mereka ya. Dan di atasnya itu ada seperti bulatan gitu. Itu tembus besinya, sak kepalanya sampai keluar ke bawah. Jadi batu itu menembus. Nah, karena itu dikatakan sampai mana tadi itu? Faja'a Makkah, maka datang itu Abraha kepada Mekah bijaisyih dengan bala tentaranya ala afyal, naik gajah-gajah. Mugaddamuha Mahmud. Paling utamanya gajah di situ afyal adalah Mahmud. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bah, maka ketika mereka sudah berangkat untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim, maka Allah mengutus kepada mereka maqassahu, apa yang Allah ceritakan fi qouli alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al ay ja'ala, Allah menjadikan kaidahum, usaha mereka di dalam menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, di dalam keadaan kerugian, khasar, wahalak, dan kehancuran. Mereka tidak berhasil, malah hancur. Wa arsala alaihim tayran ababil, maka Allah mengutus kepada mereka tayran, burung ababil. Ababil, jamaat. Ababil, jadi bukan satu-satu datangnya, tapi datang banyak begitu. Banyak kemudian datang lagi begitu. Qila, ada yang menyatakan ababil itu tidak ada wahidnya, la wahid lahu, tidak ada mufradnya. Ka'asatir. Wa qila ada wahiduhu. Di sini bikasril hamzah wa fathil muwahhadah al-musyaddadah. Seperti sinur, ibbaul begitu. Ibbaul jadi ababil. Tapi di sini ajul di sini ya. Kemudian wa abal, wa abil, wa ibbil, sikin. Ya. Ada mufradnya. Tayran ababil ini tarmihim, melempar mereka bihijaratin, dengan batu min sijil, daripada sijil, tin matbukh, tanah yang dibakar.
Ada menyatakan itu seperti tanahnya batu-batu tanah untuk menghadap kaum Lut. Min sijil. Jadi panas itu tanah. Anehnya burung itu yang membawa nggak terbakar, tapi yang kena batu dari itu hancur. Jadi mereka ketika kena itu kebingungan mereka. Sampai akhirnya bergelombang mereka dari itu dari arah barat menuju ke timur, timur ke barat, tabrakan mereka tayar begitu. Tarmim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka semuanya ka'asfin ma'kul, seperti kawaragini zar'in, seperti daun pohonan, ma'kul yang dimakan, akalat huddawab yang memakannya binatang-binatang, wadasathu dan menjadikan kotoran gitu. Wa afnathu dan menghancurkannya, itu waragah. Ay ahlakamullah, artinya Allah mencelakakan mereka. Kullu wahid bihajarih, setiap orang dengan batu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi setiap orang dengan satu batu mati. Maktub alaih ismuh, tertulis namanya orang itu. Ini untuk si fulan. Jadi tinggal seperti bom yang sudah ada radarnya gitu. Oleh IDB batu itu. Sesuai dengan namanya. Wawa, dan itu batu akbar minal adasah, lebih besar daripada satu biji adas. Wa asghar minal himsah, dan lebih kecil daripada satu biji Kedeli, himmasah, ya, himmasah. Bukan himsah, himmasah. Yakhrig al-baydah. Itu bisa melobangi baydah. Baydah di sini bukan telur. Baydah di sini yang bentuknya seperti telur daripada besi yang ada di pakaian menutup kepalanya orang-orang pasukan-pasukan tadi itu. Maksudnya itu begitu. Besi baja bisa lobang. Warrajul sekaligus orangnya, walfil dan gajah yang ada di bawahnya. Jadi nembus kabeh. Orangnya pakai pakaian besi, tutup kepala, yang ada baydohnya gede begitu, yang ada seperti telur gede ada di atas kepalanya, kemudian naik gajahnya, kena batu itu, bajanya tembus, sak orangnya tembus, sak gajahnya sekali. Wa yasil al-arad, dan itu sampai ke bumi nanti batunya. Kemudian si Abroha ini tidak kena langsung, kena mungkin radiasinya, kena cacar yang parah. Sebagian ulama menyatakan dulu nggak ada cacar, terjadinya cacar gara-gara itu. Jadi itu radiasi toren ababil itu. Itu cacar yang sampai kepada Abroha itu, sampai akhirnya jari-jarinya itu jatuh gitu. Mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah yang busuk. Sampai akhirnya dibawa ke Abraha. Dibawa ke Yaman, sampai ada di Yaman, sampai pecah. Kelihatan jantungnya. Jadi meletek semuanya anggota badannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana hadza maulidin Nabi, dan ada ini adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan
Al-Masyhur menyatakan bahwa 50 hari sebelum kelahiran Nabi. 50 hari, 40 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ada menyatakan 23 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Banyak sekali pendapat ada di sini. Dan ini adalah dikatakan berkat daripada Nur Muhammadi. Berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, katanya pindah dari ayahnya, dari datuknya, kakeknya Abdul Muttalib ke ayahnya Abdullah. Lah kan berarti Abdullah saat itu tidak ada berarti. Kan dikatakan, diceritakan bahwa Abdullah keluar dari kota Mekah kan. Rasulullah kalau dikatakan khamsina yom, 50 hari. Abdullah dan Siti Aminah berangkat kemana waktu itu? La ilaha illallah. Berangkat kemana saat itu? Kan berangkat, akhirnya meninggal dunia Abdullah. Kemudian ketika ke Madinah kalau tidak salah itu ya. Kemudian ketika ibunya sampai ada di Abwah, meninggal ibunya, gitu. Berarti saat itu tidak ada ayahnya Rasulullah dari kota Mekah. Kok katanya berkatnya Nur Muhammadi? Nur Muhammadi dibawa Abdullah. Atau sudah pindah justru ke Aminah? Karena 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. Dikatakan walaupun sudah pindah tapi barokahnya tetap hasilah ada. Sama dengan botol minyak. Di situ ada minyak mesik misalnya. Minyak gaharu. Udah dipindah ke botol yang lainnya. Masih tetap wangi kan. Botolnya itu masih tetap wangi. Walaupun itu Nur Muhammadiyah sudah pindah. Tapi tetap kakeknya tadi itu masih barokahnya Rasulullah ada di situ. Karena dahulunya menjadi tempat Nur Muhammadiyah dari sana. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang perlu dipertanyakan. Agak panjang sedikit ceritanya ini. Masih muskilah. Sijil tin matbukh. Turat matbukh. Ada menyatakan itu dibakar di Jahannam. Jadi tanahnya itu dibakar ada di Jahannam.